Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Tijja, NIM 21021111000196 dari kelas Manajemen E Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang dasar-dasar penelitian. Baik, untuk pembahasan yang pertama di sini ada arti penelitian atau definisi. Penelitian berasal dari kata research, di mana search artinya mencari dan re artinya kembali, yang berarti mencari kembali kenyataan atau fakta. Penelitian adalah proses menarik kesimpulan atau cara pemecahan masalah berdasarkan data dengan menggunakan langkah-langkah perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, pengajuan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik kegiatan untuk penemuan, pengujian, atau pengembangan dari suatu pengetahuan dengan cara pengumpulan, mencatat, dan menganalisa data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan atau metode ilmiah. Penelitian menurut Cooper and Emory 1995 adalah suatu penelitian sistematik bertujuan menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Menurut Scaran 1992, usaha yang sistematik dan terorganisir untuk meneliti masalah yang spesifik yang memerlukan jawaban. Menurut Widodo J. Puji Harjo 1993, suatu proses pendekatan dengan pembuktian ilmiah untuk mendapatkan informasi baru atau memperdalam ilmu. Intinya, riset adalah upaya mendapatkan pengetahuan berbasis masalah dilakukan secara sistematik dan terorganisir serta mengikuti metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Metode ilmiah adalah pendekatan logis, objektif, dan sistematik dalam menyelidiki fenomena atau menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya adalah logis. Maksudnya adalah pelaksanaannya harus rasional, yaitu dapat diterima akal sehat berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang sudah ada. Selanjutnya objektif, maksudnya tidak memihak, disampaikan secara eksplisit sehingga apabila diulang oleh orang lain atau dirinya sendiri pada waktu berbeda, prosedur dan metodenya akan sama. Selanjutnya sistematik, runtun mulai awal sampai akhir sesuai dengan prosedur dan metode yang telah ditetapkan dan dipilih. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian bertujuan untuk yang pertama menemukan fakta, prinsip, produk yang baru dari suatu pengetahuan atau sering disebut eksploratif. Yang kedua, menguji kebenaran atas fakta, prinsip, produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau verifikatif. Yang ketiga, mengembangkan fakta, prinsip, produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau development. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Scaran 1992. Penelitian merupakan refleksi dari proaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuannya. Kemudian, dorongan manusia untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Selanjutnya adalah daur hidup penelitian. Yang pertama, eksploratif, terus verifikatif, dan development. Ketiga tersebut merupakan daur hidup penelitian. Penelitian merupakan suatu proses yang tidak pernah berhenti. Contohnya, sepeda manual atau engkol, eksploratif ke sepeda motor. Identifikasi kekurangan dan kelebihan. Astrea 800, verifikatif, development, eksploratif. Astrea Star, verifikatif, development, eksploratif. Astrea Prima, verifikatif, development, eksploratif. Astrea Grand, verifikatif, development, eksploratif. Astrea Impresa, dan seterusnya. Selanjutnya adalah macam-macam penelitian.
Yang pertama ada menurut tujuan, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama penelitian eksploratif, yang kedua penelitian verifikatif, dan yang ketiga penelitian development. Selanjutnya menurut proses, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama penelitian dokumenter, dan yang kedua penelitian eksperimen. Selanjutnya menurut taraf kesimpulan, dibagi menjadi 2. Yang pertama penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai sesuatu objek. Yang kedua penelitian analitis, maksudnya adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat. Selanjutnya adalah menurut tempat, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama penelitian laboratorium, yang kedua penelitian perpustakaan, yang ketiga penelitian lapangan. Selanjutnya adalah menurut pemakaian, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama penelitian murni, terus yang kedua penelitian terapan. Selanjutnya menurut metode pendekatan, dibagi menjadi 2 bagian juga. Yang pertama penelitian kuantitatif, dan yang kedua penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar peneliti bersifat teknis. Yang pertama kemampuan keilmuan, maksudnya adalah peneliti mempunyai kemampuan di bidang ilmu tertentu. Yang kedua masalah, maksudnya peneliti mempunyai permasalahan yang akan diteliti. Yang ketiga ada sumber daya pendukung, maksudnya adalah peneliti mempunyai cukup sumber daya pendukung, biaya, tenaga, waktu, dan sarana atau fasilitas. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Peneliti mampu memilih atau menggunakan metodologi penelitian yang tepat. Yang pertama jenis dan sumber data, yang kedua sampling, yang ketiga metode dan alat pengumpulan data, dan yang keempat metode analisis data. Selanjutnya sifat penelitian atau ciri khas. Yang pertama penelitian harus berkisar di masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua penelitian harus mendukung unsur orisinilitas. Yang ketiga harus didasarkan pada pandangan ingin tahu. Yang keempat harus didasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum. Yang kelima untuk mengetahui generalisasi. Yang keenam studi tentang asbab akibat. Yang ketujuh menggunakan pengukuran yang akurat. Yang kedelapan menggunakan teknik yang secara sadar diketahui. Selanjutnya adalah etika penelitian non teknis. Selain didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah atau metode ilmiah, pelaksanaan penelitian harus mengikuti etika penelitian. Etika penelitian berkaitan dengan norma-norma. Yang pertama di sini ada norma sopan santun. Peneliti memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Selanjutnya adalah metode norma hukum. Bila terjadi pelanggaran, maka peneliti akan dikenakan sanksi. Yang ketiga ada norma moral. Peneliti mempunyai itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Selanjutnya adalah contoh pelanggaran etika penelitian. Yang pertama ada pengubahan data atau informasi, atau yang kita sering sebut manipulasi data atau informasi. Yang kedua ada penyalahgunaan data atau informasi. Yang ketiga, pengakuan dan penggunaan data atau informasi tanpa izin. Yang keempat, publikasi hasil penelitian tanpa izin. Yang kelima, tidak merahasiakan sumber data yang semestinya dirahasiakan. Yang keenam, tidak menghormati responden. Yang ketujuh, menjiplak hasil penelitian orang lain tanpa izin atau plagiat. Yang kedelapan, tidak menyusun laporan hasil penelitian. Selanjutnya adalah kriteria seseorang peneliti. Yang pertama ada kompeten. Kompeten ini adalah merupakan menguasai dan mampu melakukan penelitian bidang ilmu sesuai dengan bidang penelitian. Yang kedua ada objektif. Maksudnya adalah tidak mencampur adukan pendapat sendiri dengan kenyataan. Yang ketiga jujur. Tidak memaksakan unsur subjektivitas ke dalam fakta. Terus yang keempat adalah faktual, maksudnya adalah bekerja berdasarkan fakta.
Terus yang kelima, terbuka. Maksudnya adalah bersedia menerima masukan dari orang lain, bersedia diuji kebenaran hasil penelitiannya oleh orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi dasar-dasar penelitian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.